Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita sebutkan tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Rasulullah mengatakan bahwasanya iyafah adalah bagian dari wahyu-wahyu setan dan bisikan-bisikan iblis. Apa kaitannya iyafah ini dengan sihir? Kaitannya adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, yaitu orang yang melakukan iyafah, yang mengadu, menentukan suatu tersebut baik atau buruk dengan burung, ini dia telah yadda'i ilmal ghaib. Dia tersebut telah beranggapan dirinya itu mengetahui perkara yang gaib. Karena apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidak satu jiwa pun yang tahu apa yang akan terjadi besok, kata Allah. Sedangkan orang yang meramal-ramal seperti ini, dan dia meramal dengan cara yang tidak masuk akal, ya. Dan ini perilaku orang jahiliyah. Jadi orang yang meramal seperti ini, itu perilakunya itu mirip dengan tukang sihir. Yang mana tukang sihir ini, ya, menganggap dirinya mengetahui perkara yang gaib, menganggap dirinya mengetahui suatu yang akan terjadi. Jadi ini juga dilarang, dan ini bisa merusak, ya, eksistensi tauhid akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keyakinan seperti ini ada dalam diri kita, harus kita buang, karena ini merupakan, kata Rasulullah, bisikan-bisikan iblis dan wahyu-wahyu setan. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia merupakan bagian dari sihir, adalah at-tarqu. Apa itu at-tarqu? Dikatakan oleh Auf, salah seorang yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan tarqu itu adalah al-khattu yukhattu bil ardi, yaitu, ya, garis-garis yang dituliskan di tanah. Ini biasanya dilakukan oleh tukang ramal, ya, ahli bintang, kemudian dukun, tukang sihir. Ketika ada orang yang datang kepadanya menanyakan sesuatu, dia akan melakukan ritual ini, ya. Dia akan buat garis-garis di tanah, dan ini juga merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah ini memang, ya, kehidupan mereka penuh dengan kejahilan. Tidak ada mereka mengenal tauhid. Mereka tidak mengenal apa itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, ya. Yang mereka tahu adalah, ya, ilmu-ilmu seperti ini. Maka ketika seorang tukang ramal melakukan hal ini, ya, mengadu nasib dengan menulis garis di tanah. Kalau kemudian nanti dihapus sebagian, ya, setelah dihapus sebagiannya, kemudian kalau seandainya yang terhapus yang garis seperti ini adalah, maka yang akan terjadi seperti ini. Maka seperti ini, ya, itu bagian, ya, mirip dengan yang pertama, akan tetapi kalau yang pertama itu menggunakan burung, yang kedua ini menggunakan, ya, garis-garis yang dibuat di tanah, yang digambar di tanah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pemirsa yang dimuliakan Allah, ini merupakan bagian dari bisikan-bisikan iblis dan wahyu-wahyu setan yang harus dihindari. Karena tentunya kita sebagai seorang mukmin, ya, harus berkeyakinan dan harus betul-betul kita kuatkan dalam hati kita, ya, kun la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan ada yang menimpa kita melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, ya, lau anna man fil ardi jami'an ijtama'u ala an yadurruka, kepada Ibnu Abbas, lan yadurruka bi syai'in illa bima qad katabahu Allahu 'alaik. Wahai Ibnu Abbas, kata Rasulullah, kalau seandainya semua penduduk bumi ini mereka
bersepakat untuk memberikan suatu kemudaratan kepadamu, untuk mencederaimu, untuk memberikan suatu kecelakaan kepadamu, mereka tidak akan bisa untuk melakukannya kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Jadi kita tidak perlu seperti itu. Yang perlu ketika kita ingin melakukan suatu perkara, yang perlu adalah minta taufik kepada Allah, minta hidayah kepada Allah. Ketika kita ingin safar, baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Baca doa safar. Baca doa zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan melakukan ritual-ritual jahiliyah tadi, menggunakan burung atau menggunakan garis-garis. Ini tentunya bentuk-bentuk perbuatan yang bisa merusak, bisa menghapus kebenaran akidah yang tertanam dalam hati kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wattirata minal jibti. Ini sebenarnya mirip. Tiga perkara ini mirip, akan tetapi ada perbedaan. Sebenarnya at-tirata ini lebih umum maknanya. Tirata ini artinya atau tatayur ini, dan ini akan nanti ada bab khusus, kita akan bahas lebih detail nanti tentang tatayur ini, mengandu nasib dengan sesuatu yang dia tersebut tidak ada keterangannya dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan apapun, kalau seandainya orang menentukan nasib baik dengan burung, itu disebut dengan iyafah, dengan tanah menulis garis-garis, itu disebut dengan torok. Akan tetapi kalau seandainya ada cara lain menentukan nasib baik atau buruk yang akan menimpa dia dengan cara lain apapun, maka itu merupakan bagian dari tatayur. Jadi sebenarnya iyafah dan torok ini merupakan bagian dari tatayur, akan tetapi tatayur ini lebih umum, bukan hanya dengan burung atau bukan hanya dengan garis, akan tetapi dengan apapun menentukan nasib buruk, dengan apapun menentukan nasib baik atau buruk yang tidak ada keterangannya dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu bagian dari tatayur. Contohnya, ada beberapa orang duduk, 3 orang duduk. Kemudian ketika duduk tiba-tiba datang yang keempat. Kemudian dia katakan, kalau kita duduk bertiga kemudian datang yang keempat, maka yang keempat itu akan mati atau sakit. Ini merupakan bentuk tatayur. Dan tatayur di sini tatayur dengan orang. Atau contoh lainnya, ketika dalam safar kemudian melihat anak harimau umpamanya, maka mereka katakan kita harus pulang, karena kalau kita lanjutkan perjalanan kita, karena kita sudah melakukan pantangannya, yaitu mereka menganggap sial perjalanan mereka ketika mereka melihat anak harimau. Ini tentunya bagian dari tatayur, dan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bisa jatuh kepada kesyirikan. Man raddathu tiratuhu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang dia tersebut pulang mengurungkan niatnya, pulang dia enggak jadi melanjutkan perjalanan karena menganggap sial sesuatu, seperti yang contoh yang telah kita sebutkan tadi, melihat anak harimau tidak melanjutkan perjalanan. Bukan karena takut kepada harimaunya, akan tetapi dia berkeyakinan dengan melihat anak harimau ini, dia perjalanannya akan ditimpa musibah besar. Ini merupakan bentuk tatayur, dan Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengurungkan suatu, membatalkan hajatnya karena tatayur, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Dan ini sangat berbahaya sekali. Dan ini banyak sekali kaum muslimin yang dimuliakan Allah, banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Terkhususnya di daerah-daerah pelosok, di kampung-kampung. Ini masih ada keyakinan-keyakinan seperti ini. Ketika masuk nanti kupu-kupu ke rumah, maka mereka mengatakan akan ada orang yang sakit. Ini kan tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Ketika nanti ada burung gagak bertengger di atap, maka datang keyakinan akan ada salah satu seorang anggota keluarganya akan meninggal. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Dan ini merupakan perkara-perkara yang bisa merusak keyakinan kita, bisa merusak akidah kita, bisa merusak tauhid kita.
Dan korelasinya tentunya adalah sebagaimana yang telah kita sebutkan. Karena orang yang melakukan ya mengundi nasib ya sial dan baik ini dengan melakukan hal-hal tersebut, ini ada kemiripan dengan dukun, ada kemiripan dengan tukang sihir, seolah-olah dia mengetahui perkara gaib yang akan terjadi pada hari esoknya. Ya, jangan kemana-mana pemirsa yang dimuliakan Allah, akan kita lanjutkan penjelasan bab ini setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya, baiklah sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, bahwasanya dari bentuk-bentuk macam sihir tadi yang biasa dipakai oleh tukang sihir atau peramal, selain al-iyafah tadi ada juga at-torku, yaitu bisa dengan menggunakan tongkat atau kayu menulis-nuliskannya di tanah untuk menentukan nasib baik atau buruk. Ini adalah bagian daripada perbuatan peramal atau dukun yang harus kita jauhi. Ya, sahabat keluarga muslim bisa bersiap-siap untuk setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali tetap di kajian kitab Tauhid.